Pemirsa, dampak dari libur panjang akhir Oktober lalu, tingkat okupansi atau keterisian ruang isolasi maupun ICU rumah sakit rujukan meningkat drastis. Jika terus dibiarkan, rumah sakit rujukan COVID-19 tidak menutup kemungkinan akan penuh dan berdampak pada dokter serta perawat yang mulai kewalahan. Menanggapi tingginya kenaikan pasien COVID-19 akibat kerumunan libur panjang, pemerintah berencana memangkas libur panjang akhir tahun. Lantas, setujukah warga akan kebijakan ini? Dan bagaimana warga menilai tingkat kedisiplinan penerapan protokol kesehatan? Inilah Rakyat Bicara pekan ini, waspada lonjakan kasus pasca libur panjang bersama Kevin Pakan. Ya pemirsa, kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta kembali meningkat dalam sepekan terakhir. Selain klaster liburan, klaster yang terjadi di Petamburan dan di Tebet diduga menjadi salah satu pemicu penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta. 8 bulan berlalu, lantas masih disiplinkah warga dalam penerapan protokol kesehatan? Lalu apa kata warga terkait klaster demi klaster yang timbul akibat aksi acuh tak acuh dan abai terhadap protokol kesehatan? Terhitung tanggal sekarang 25 November 2020 06.00 tadi pagi, jadi kita seluruh tower sudah terisi kembali semua. Tower 4 untuk pagi tadi okupansinya sudah 21,22%, artinya pasien sudah masuk sekitar pasien 328. Kemudian dari tower 5 sendiri tingkat hunianya sudah 64,33%. Artinya pasien pasien sudah masuk dirawat di tower 5 1010. Kemudian untuk tower 6 tingkat hunianya sudah 71,54%. Kemudian ini pasien di tower 6 930. Ini gejala ringan dan sedang. Kemudian yang tower 7 tingkat hunianya sudah mencapai 75,67%. Yang kemarin sebenarnya sempat di angka di bawah 30%, waktu itu sempat 29%, bahkan tower 4 sempat kita close, bahkan sempat juga pengurangan dari tenaga kesehatan kita juga. Baik, Pak Arifin, kan beberapa waktu lalu sempat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di ibu kota. Nah ini bagaimana Pak tanggapannya? Apakah ini juga berdampak pada keterisian di rumah sakit Wisma Atlet ini, Pak? Ya, tentunya kemarin efek dari liburan panjang dan mungkin juga ada efek juga dari berkerumun, dan tentunya tidak bisa dihindari, liburan pun juga berkerumun kan gitu. Memang faktanya demikian. Jadi minggu ini 3-4 hari terakhir ini memang mengalami kenaikan yang lumayan tajam. Jadi sampai tower 4 kita buka. Terkait dengan bagaimana menjaga mentalitas dari para pasien maupun relawan ini agar tidak merasa down, meski mereka jauh dari keluarga gitu. Kita di sini ada tim psikososial juga ada. Ya, jadi kita di sini adalah gabungan untuk psikologi, sehingga itulah yang memaintain mereka tetap semangat, kemudian tetap menjaga spiritnya, sehingga semangat untuk sembuhnya adalah tinggi. Baik, Pak Arifin, mungkin ada saran Pak, khususnya bagi warga ibu kota DKI Jakarta dalam beraktivitas selama pandemi saat ini. Ya. Tentunya kami mengharapkan sekali, saya percaya masyarakat khususnya DKI Jabodetabek, artinya semua angka positif itu akan naik atau turun tergantung masyarakat yang di luar sana. Bagaimana bisa melaksanakan perilaku, tata kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan, itu yang harus dipegang. Selama itu tidak bisa dipegang, dilaksanakan dengan baik, saya bisa pastikan bahwa ini akan naik terus kan gitu. Oh, kalau aku udah hampir 6 bulan Kak sudah ada di Wisma Atlet. Oh, kalau di Wisma Atlet itu pulangnya tetap di sini Kak, jadi nggak boleh keluar dari area Wisma Atlet. Selama 6 bulan sudah jauh dari keluarga gini, ada rasa rindu nggak sih Mbak sama keluarga? Kalau dibilang rindu ya Kak sama keluarga, karena jauh juga jarak. Ada nggak hal-hal mungkin yang dilakukan oleh para relawan di sini
agar membuat para pasien ini tidak stres begitu Mbak dalam menghadapi realita yang ada saat ini? Oh iya, biasanya kalau dinas pagi itu kami melakukan sensus pasien, itu kami mendatangi kamar pasien, itu kayak menganjurkan pasien untuk berolahraga, keluar dari kamar, untuk berjemur, supaya nggak stres di kamar gitu. Karena kan pasien juga nggak boleh keluar dari ruang lingkup zona merah kan Kak. Mbak Yulia, mungkin ada saran nih Mbak kepada warga khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Di sini Kak kami berharap sebagai relawan ya Kak, sedih karena terus meningkatnya pasien gitu kan. Mungkin kepada masyarakat di luar sana lebih ke menyadari melakukan untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu Kak. Jumlah orang terkonfirmasi virus corona di Indonesia pada Minggu 22 November 2020 mencapai 497.668. Dari jumlah tersebut, 30,7% atau 1.342 kasus berasal dari DKI Jakarta. Sementara titik kasus harian COVID-19 tertinggi di ibu kota terjadi pada hari Senin 21 November mencapai 1.579 kasus. Angka ini melampaui kasus negara tetangga Malaysia pada hari yang sama, yakni 958 kasus. Data Pemprov DKI Jakarta per Selasa 24 November 2020 terdapat 69% ICU yang terpakai. Sementara kamar isolasi terpakai 75% dan tempat isolasi mandiri terpakai 53%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kenaikan kasus aktif yang terlihat kembali salah satunya disebabkan libur panjang akhir pekan pada akhir bulan Oktober lalu. Ya kalau menurut saya sih memang karena liburan sih Mas. Karena ya kita lihat masyarakat di Indonesia ini sudah kayak cuek ya. Kayak cuek, yang nggak peduli lagi. Pemerintah akan memangkas libur panjang untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 pada saat liburan. Ini Mas Maher melihat hal ini setuju nggak sih dengan aturan yang nanti dibahas? Libur panjang. Kalau saya sih ya setuju aja sih. Setuju. Ya biar jangan banyak lagi kasus COVID di Indonesia ini. Jadi menurut saya kalau meningkat berarti kan masyarakatnya yang ini ya, yang belum sadar, makanya klasternya meningkat. Baik, Mbak Christine, ini kan rencana pemerintah akan memangkas libur panjang nanti, Mbak. Kira-kira Mbak setuju nggak sih dengan adanya rencana atau aturan yang nanti akan dilakukan, mengingat kalau berkerumun ini bisa memicu terjadinya penularan COVID-19? Ya, saya setuju sih, karena kan ini kan peraturan pemerintah, jadi mereka kan udah memikirkan secara matang. Pemangkasan liburan ini kan juga bagus gitu, biar mengurangi acara-acara berkumpul, biar kita lebih sering di rumah aja. Pemirsa, tak bisa dipungkiri, keterisian sejumlah rumah sakit di daerah, termasuk rumah sakit khusus COVID-19 di Jakarta, menjadi salah satu indikator lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu lalu. Seluruh pihak diharuskan taat terhadap penerapan protokol kesehatan. Salah satu hal yang perlu diketahui, bahwa kita selama 8 bulan ini masih dalam medan perang yang sama, yakni melawan pandemi virus corona. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Raga Firdaus dan Sutrisno. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.